ada Tuhan dibantu. Kalau kalian memang mau membantu Tuhan-Tuhan kalian, bela ini Tuhan-Tuhan kalian, Tuhannya butuh dibela. Subhanallah. Alhamdulillah kita semua masuk Islam, Allah yang bela kaum mukminin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, kata Allah. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang beriman bela Allah, bukan. Allah tidak butuh sama kita. Tapi sayang, Tuhannya mereka butuh dengan bantuan, butuh pembelaan. Akhirnya para jamaah sekalian, waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum, maka mereka membuat makar para jamaah sekalian, sedangkan mereka tidak tahu makar mereka itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Makarnya itu akan kembali kepada mereka sendiri. Di ayat yang lain, wa makaru makran wa makarna makran, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat makar dan kami bisa buat makar juga. Ada seorang wanita ini sakit yang berkepanjangan. Wanita ini para jamaah sekalian bernazar, kalau aku sembuh dari sakitku, aku akan mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, akan aku bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dari saking bencinya Nabi sama Nabi Ibrahim, dari saking mereka tidak bisa menang lawan Nabi Ibrahim, hujahnya sama Nabi Ibrahim disampaikan dan tidak ada yang bisa mematahkan hujahnya, emosi. Dikumpulkan kayu bakar para jamaah sekalian. Semuanya mengumpulkan kayu bakar. Dikatakan saat api itu dikumpulkan para jamaah sekalian, tidak ada satupun manusia yang bisa mendekat kepada kayu bakar itu dari kobaran api itu, dari saking besarnya api itu para jamaah. Sampai ada yang mengatakan Israiliyat, kalau ada burung lewat di atasnya, burungnya jatuh dari saking besarnya api itu berkobar. Wayamkurullah. Mereka bisa berbuat makar. Silahkan bikin makar. Jangan dipikir terus Allah tidak bisa membalas. Silahkan bikin. Silahkan atur strategi sebisa kalian. Silahkan bikin. Bikin api yang besar. Dia tidak tahu. Kalau yang menciptakan api itu siapa? Allah. Allah menciptakan api dengan dua sifat. Sifat yang bercahaya sama sifat panas yang membakar. Sama Allah dicabut itu apa? Sifat membakarnya. Api. Iya, tapi saat itu Allah cabut sifat membakarnya. Mau sebesar apa apinya kalau sama Allah sifat yang satu ditutup, selesai, tidak kira kebakar orang. Sampai mereka dari saking tidak bisa mendekat dengan api, mereka membuat ketapel para jamaah sekalian, agar Nabi Ibrahim dilempar dari jauh. Karena mereka tidak berani mau lempar Nabi Ibrahim dari dekat. Bikin ketapel, dinaikkan, diikat Nabi Ibrahim para jamaah sekalian. Seseorang yang berdakwah tauhid pasti dimusuhi. Jangan kita ini memusuhi orang yang berdakwah tauhid. Rasulullah dimusuhi, Nabi Ibrahim dimusuhi, Nabi Musa dimusuhi, Nabi Nuh dimusuhi, Nabi Isa dimusuhi, semua dimusuhi. Diikat Nabi Ibrahim. Mereka semua menyaksikan perang antara kekufuran dengan keimanan. Sendiri para jamaah sekalian, tidak ada yang bela. Yang bela cuma istrinya, sama dikatakan ponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Hanya itu saja yang beriman para jamaah sekalian. Yang lain semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikat sama mereka, dilempar para jamaah sekalian.
kita lihat seseorang yang bertauhid, orang yang imannya, yang hatinya menancap tauhid di hatinya, bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian di depan mukanya para jamaah, dilempar. Saat dilempar, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang membantu, cukup Allah yang membela, cukup Allah zat yang paling pantas untuk digantungkan segala perkara kita semua. Masuk Nabi Ibrahim ke api itu. Bahagia semuanya, selesai semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api itu apa? Amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Mereka tidak tahu kalau Allah berkehendak itu tinggal bilang apa? Kun, selesai. Satu kalimat, satu kata kun, selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Selesai. Dingin dan selamat. Satu pun tidak ada yang terbakar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ayatnya, kalau Allah memerintahkan apinya itu kuni bardan, jadilah dingin saja, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan katanya. Tapi wasalaman dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Maka para jamaah sekalian, hari ini kita tahu jelas Allah itu menolong hambanya yang membela Allah Subhanahu wa taala, yang membela agama Allah, yang tidak ridho kesyirikan, yang memusuhi kesyirikan. Meskipun ada ratusan ribuan orang di belakang membenci, biarin. Dikisahkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah SAW menceritakan saat Nabi Ibrahim dilempar ke api itu, semua hewan-hewan yang ada di muka bumi berusaha untuk mematikan api itu kecuali satu, al-wazaq. Wallahu a'lam. Al-wazaq setahu anak itu cicak para jemaah sekalian. Makanya kita ini disuruh bunuh apa? Cicak. Fa innahu kana yanfukhu alaihi. Yang lain berusaha mematikan, cicak ini niup apinya supaya semakin besar. Fa amara alaihi salatu wassalam biqatli. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Lalu para jemaah sekalian, setelah dibakar, Nabi Ibrahim ditinggal sama kaumnya, keluar Nabi Ibrahim dari api itu dengan selamat. Lalu Nabi Ibrahim berhijrah dari Babilonia menuju ke mana? Yang mana dikatakan oleh para ahli sejarah kemana hijrahnya Nabi Ibrahim, mereka berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan berhijrah ke Mekah, ada yang bilang hijrah ke Syam. Yang benar adalah hijrah ke Syam dulu, baru nanti dia ke Mekah sama siapa? Siti Hajar. Berangkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Miskin Nabi Ibrahim para jamaah sekalian, tidak punya makanan. Sebelum berhijrah Nabi Ibrahim itu datang ke satu tempat yang mana tempat tersebut dikuasai oleh seorang raja. Siapa namanya? Namrud. Tidak tahu sih. Kalau dulu kita itu dikasih tahu cerita Nabi Ibrahim dilempar sama Namrud ke api, padahal bukan Namrud yang lempar. Betul enggak? Iya kan? Namrudnya nonton Nabi Ibrahim dilempar di api. Ada di gambarnya, dibuat gambar kartun. Bukan, Nabi Ibrahim itu dilempar sama kaumnya. Namrud tidak ikut-ikut. Setelah selamat dari api, mau hijrah Nabi Ibrahim tidak punya makanan, mampir ke Raja Namrud. Dikatakan oleh para ahli sejarah, masuk ke kota Nabi Ibrahim, yang mana di kota itu kotanya si Namrud ini. Nabi Ibrahim minta bekal sama dia. Niat mau minta bekal karena tidak punya makanan sama sekali. Ketemulah sama si Namrud. Masuk ke kerajaannya Namrud,
bukannya minta makanan, tapi adu argumentasi. Kita lihat. Nabi Ibrahim tahu Namrud ini menguasai dunia pada waktu itu. Jadi diceritakan para jamaah sekalian oleh para ahli sejarah, ada 4 orang raja yang menguasai, saat dia menjadi raja dia menguasai seluruh dunia. Ada 4 orang. Yang pertama atau 2 dari Muslim, 2 lagi orang kafir. Yang Muslim siapa? Dzulqarnain. Yang kedua siapa? Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kafir, satunya Namrud, satu lagi Anda lupa namanya, susah disebut namanya. Bukan bahasa Arab. Ada 2. Pada waktu itu Raja Namrud ini yang menguasai dunia. Dan terkenal Raja Namrud ini kaya raya, besar, banyak hartanya, sehingga dia sombong. Sama Allah dikasih nikmat banyak, bukan bikin dia bersyukur, tapi bikin dia semakin sombong. Tidak mau menyembah Allah, dia merasa dirinya Tuhan. Ketemu sama Nabi Ibrahim, ya tidak mungkin Nabi Ibrahim itu membiarkan orang seperti ini mengaku sebagai Tuhan. Ditegur sama Nabi Ibrahim. Yang mana teguran tersebut, percakapan ini Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah surat 250 ayat 258. Allah SWT berfirman, Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Kata Allah SWT, apakah kalian tidak melihat saat Nabi Ibrahim menyampaikan hujjah Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Subhanahu wa taala, an atahu Allahul mulka, saat dia menghampiri raja itu. Siapa maksudnya rajanya? Namrud. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Katanya Nabi Ibrahim, hei Namrud, kamu itu bukan Tuhan. Yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Namrud ini mendatangkan 2 orang. Dia bilang sama rakyatnya, saya ini Tuhan, saya bisa bunuh dan saya bisa hidupkan orang. Gimana caranya? Kita lihat caranya. Orang bodoh. Orang bodoh aja tahu ini salah. Didatangin 2 orang, yang mana dua-duanya mau dihukum mati. Jadi orang ini sudah dihukum, mau dihukum mati, mau dipenggal kepalanya. Sama Namrud dipanggil, di depannya orang banyak semua. Yang satunya dibunuh sama Namrud, lepas kepalanya, mati tersungkur orangnya. Ana bilang, kata Namrud Ana bisa bunuh orang, Ana itu. Loh, Allah itu bisa menghidupkan orang. Oh gampang, kata Namrud. Ini yang satu lagi, mestinya Ana penggal. Sudah mati. Belum mati ini. Dianggap sudah mati. Tapi karena Ana Tuhan, katanya Namrud, Ana bebaskan orang ini. Jadi dia bisa hidup kembali. Akalnya di mana? Bagaimana? Kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Ana juga bisa, kata Namrud. Dilakukan hal tersebut oleh Namrud. Kalau Nabi Ibrahim itu seperti kita, atau kita yang jadi Nabi Ibrahim, ya kita bilang, ya tidak bisa. Yang mati ini hidupin lagi. Benar para jemaah? Ya kan? Yang dipenggal kepalanya disuruh hidupin lagi. Tapi kita lihat Nabi Ibrahim tidak mau panjang lebar ngadepi orang bodoh. Nabi Ibrahim tahu ini orang bodoh, tidak usah panjang lebar ngomong sama orang seperti ini. Ini yang dipakai sama Nabi Ibrahim. Diam Nabi Ibrahim. Bukan lo tidak bisa ini hidupkan yang mati. Tidak. Langsung pindah ke yang selanjutnya Nabi Ibrahim. Tidak panjang lebar. Oke kalau begitu. Fa inna Allah ya'ti bis-syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Allah itu datangkan, terbitkan matahari dari timur. Sekarang kalau memang kamu Tuhan, terbitkan dari barat. Bisa ngomong apa Namrud? Tidak bisa. Fabuhital ladzi kafar. Itu mulutnya kayak disumpel sama batu, tidak bisa ngomong. Karena mati kutu tidak bisa jawab,
Akhirnya tidak jadi mau ngasih makanan. Diusir Nabi Ibrahim. Kalah adu argumentasi. Akhirnya Nabi Ibrahim AS keluar dari singgasananya Namrud. Karena memang sudah tidak punya makanan, dia ambil beberapa tanah, dimasukkan ke tasnya dia. Dia bawa tas meminta makanan, tapi ternyata diusir, dari dikasih makanan. Dimasukin makanan bebatuan sama turab, pasir-pasir dimasukkan ke tasnya sama dia, buat oleh-oleh ke istrinya. Bawa oleh-oleh. Pulang ke rumahnya mau istirahat. Buka pintu rumahnya, ditaruh plastiknya itu, tasnya ditaruh di depan rumahnya sama Nabi Ibrahim. Ditanya sama Siti Sarah, mana makanannya? Itu dipastikan. Terus langsung tidur Nabi Ibrahim, istirahat. Sudah bangun tidur Nabi Ibrahim, istrinya lagi masak, Siti Sarah. Bingung Nabi Ibrahim. Ditanya sama Nabi Ibrahim, dapat makanan dari mana? Lo tadi yang kamu bawa itu. Sama Allah dirubah itu jadi makanan para jamaah sekalian. Ini orang bertawakal kepada Allah SWT. Tidak jual diri. Minta-minta ke Raja Namrud. Terus, oh iya saya Tuhan. Naam, ente memang Tuhan wahai Namrud. Biar dikasih makanan. Bukan. Saat minta makanan Nabi Namrud bilang anak Tuhan. Dibantah sama Nabi Ibrahim sampai diusir. Tidak dikasih makanan. Bangun tidur istrinya masak para jamaah. Dari situ Nabi Ibrahim tahu apa? Ini semuanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang bela tauhid itu sama Allah disia-siakan, itu mustahil para jamaah sekalian. Tidak mungkin. Orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, orang yang berjalan di atas jalan yang benar, terus sama Allah disia-siakan, tidak mungkin. Taruh di hati kita. Orang kafir sama Allah dikasih makan. Masa kita yang sholat, kita yang zikir, sama Allah tidak dikasih makan, terus kita takut miskin? Para jemaah sekalian, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke Syam. Sampai di Syam, Nabi Ibrahim dicoba lagi oleh seseorang raja yang tidak disebutkan siapa nama rajanya. Ada yang bilang ini raja ini tinggalnya di Mesir, ada yang bilang di Syam. Wallahu alam. Setelah keluar dari belenggunya Namrud, keluar dari situ Nabi Ibrahim, istrinya sama Nabi Lut alaihissalam keluar. Dicoba lagi Nabi Ibrahim sama seseorang. Tidak disebutkan nama orangnya siapa. Pokoknya dia adalah seorang raja yang mata keranjang. Teman-teman, mata keranjang tidak bisa lihat perempuan cantik. Dilihat dari kaki sampai kepala. Siapa itu? Diikuti ke rumahnya. Banyak orang laki-laki kayak gitu tuh, banyak. Mata keranjang. Ya ini raja ini mata keranjang. Tidak bisa lihat perempuan cantik. Kalau lihat perempuan cantik punya suami, dihabiskan suaminya sama dia. Disikat perempuan ini. Bahaya para jamaah sekalian. Nabi Ibrahim dicoba sama Allah dengan orang ini. Kita tahu Siti Sarah ini orang cantik para jamaah. Saat Nabi Ibrahim masuk ke tempatnya dia, ke daerah teritorial si raja ini, penguasa ini. Waktu itu diceritakan mungkin Namrud sudah mati, sama Allah dikirimkan lalat masuk ke tubuhnya dia. Mati gara-gara lalat. Kita lihat orang ngaku Tuhan, mati gara-gara zubab, lalat. Yaitu nasibnya orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong di muka bumi, yang mati gara-gara hal kecil dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicoba Nabi Ibrahim sama orang ini yang dibilang dia adalah raja juga atau penguasa, yang mana dia tidak bisa lihat perempuan cantik. Kalau ada perempuan cantik punya suami, suaminya dibunuh, diambil perempuan ini. Nabi Ibrahim tahu ini, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, yang mana ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakdzibu Ibrahim illa thalatha kadzibat." Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong kecuali di 3 tempat.
Thintaini minhunna fi dzatillah. 2 kali berbohong membela Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau bohong bela diri sendiri. Kalau Nabi Ibrahim bohong itu bela Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya kita sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, saat beliau salawatullah wassalamu alaihi mengatakan inni sakim, saya sakit. Padahal tidak sakit. Kita tahu apa? Sakit hati melihat kaumnya demikian. Yang kedua bohong bilang apa? Bal fa'ala kabiruhum hadza. Ini yang besar yang ngancurin. Ini kebohongan yang kedua. Ini bela Allah para jamaah sekalian. Bukan bohong-bohong tidak ada gunanya. Ini membela agama Allah, membela tauhid. Isnani fi dzatillah, thintain fi dzatillah. Ini yang pertama. Dia bilang sakit. Yang kedua apa? Ini yang melakukan yang paling besar. Yang ketiga para jamaah sekalian, wa bainahu wa dzata yaumin wa sarah id ata ala jabbarin minal jababirah. Dan yang ketiga, saat dia mendatangi salah seorang penguasa yang zalim. Faqila lahu, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, inna huna rajulan ma'ahu imra'ah min ahsanin nas. Ada seorang laki-laki bawa perempuan yang mana cantiknya luar biasa. Ini orang-orang di sekitarnya penguasa ini zalim ini bilang sama nyampaikan kabar bahwasanya ada laki-laki bawa perempuan yang luar biasa cantiknya, tidak pernah terlihat sebelumnya secantik demikian. Fa'arsala ilaihi fasa'alahu anha. Orang ini ngirim seseorang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fasa'alahu anha, menanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa ini perempuan? Qala man hadhihi allati ma'ak. Siapa ini perempuan yang bersamamu? Faqala hiya ukhti. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Dia adalah saudariku. Thumma ata Nabiullah Ibrahim li Sarah. Habis ngomong sama si penjaga ini, hiya ukhti, dia adalah putriku. Sudah, balik ini petugasnya ke si penguasa, ngasih tahu ternyata itu bukan suaminya yang laki. Karena kalau suaminya dibunuh para jamaah. Bilang itu ukhti. Balik ini bilang saudaranya. Saat itu Nabi Ibrahim langsung menuju ke istrinya bilang, faqalalah, mengatakan kepada Sarah, inna hadzal jabbar iya'lamu annaki imraati yaghlibuni alaik. Si Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, wahai istriku, kalau ini penguasa tahu aku adalah suamimu, dia akan membunuhku dan merampasmu dariku. Fa in sa'alaki, jadi kalau dia nanya nanti, fa akhbirhu annaki ukhti, kasih tahu dia kalau kamu adalah ukhti, saudariku. Fa innaka ukhti fil Islam, karena memang engkau itu adalah ukhti fil Islam, saudari dalam apa? Islam. Karena tidak ada orang beriman di saat itu perempuan kecuali Siti Sarah. Atau bisa bayangkan, di muka bumi tidak ada orang beriman perempuan kecuali Sarah. Laisa ala wajhil ardi mu'min ghairi wa ghairaki. Karena tidak ada seseorang mukmin pun di atas muka bumi ini sekarang, kata Nabi Ibrahim, melainkan hanya aku dan engkau wahai istriku. Oke kalau begitu. Dipanggil Sarah ini sama si pemimpin. Nabi Ibrahim tidak bisa apa-apa. Kalau ngelarang ditumpas dia. Harus ngadep ke pemimpin. Mau dilihat sama si pemimpin ini kayak apa cantiknya. Ya kalau bisa mau disikat juga, mau diambil. Jadi Nabi Ibrahim dikatakan memilih 2 kemungkinan yang paling ringan. Kalaupun ternyata istrinya diambil, ya tidak apa-apa, tapi dia tidak dibunuh, betul ya? Kalau dia ngaku suaminya, istrinya diambil dan dibunuh, mana yang lebih ringan? Ngaku itu istrinya, darurat. Lalu para jamaah sekalian, dibawalah Siti Sarah ke singgasananya orang ini. Nabi Ibrahim tidak bisa apa-apa, hanya bersimpuh, angkat tangan, sholat, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijaga istrinya dari tangan-tangan orang-orang yang zalim. Wa dakhalat Sarah ala dzalikal malik fa dhahaba yatanawalha bi yadihi. Saat lihat Siti Sarah dengan yang cantiknya luar biasa itu,
mau dipegang sama si raja. Tidak kuat raja ini mau dipegang Sarah sama dia. Antum tahu para jamaah sekalian, tangannya yang mau megang Sarah ini keras kayak kayu, kerak, tidak bisa gerak. Bagaimana Allah jaga nabinya, Allah jaga orang-orang yang beriman. Ini salah satu penjagaan Allah SWT kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kayu tangannya keras, kesakitan dia. Lalu si orang ini bilang, "Ud'ullah li wa la adurruki." Doakan ana tidak mau ganggu. Didoain sama Sarah. Fada'at lahu fa'utlik. Didoain sama Sarah, terus lepas tangannya, tidak keras lagi. Kesakitan dia. Dilihat lagi, tidak kuat, mau dipegang lagi. Keras lagi jamaah tangannya. Lebih sakit daripada yang sebelumnya. Jerit orang ini, kesakitan. Allah alaihi kata dia, doain ana janji tidak mau ganggu lagi, tidak akan memberikan kepadamu mudarat. Didoain lagi sama Sarah. Akhirnya para jemaah sekalian, terlepas dia dari belenggu tersebut. Lalu dijelaskan di sini, thumma nada ba'dha hajabatihi faqala. Dia panggil anak buahnya semua. Setelah 2 kali tangannya mengeras, mau megang tidak bisa, jangankan dinikmati, megang aja tidak bisa para jamaah. Kita lihat doanya Nabi Ibrahim, tawakal kepada Allah SWT. Dia lemah, tidak bisa, dia serahkan kepada Allah istrinya, ya Allah jaga. Makanya kita ini para jamaah sekalian, kalau mau pergi doa, astaudiakumullah alladzi la yadhi'u wada'i'ahu. Aku titipkan kalian keluarga ini sama Allah SWT. Karena tidak akan apa? Allah itu tidak akan menyanyiakan apa yang dititipkan kepadanya. Tidak akan hilang apa yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim, didoakan istrinya dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang ganggu. Mau punya bala tentara seperti apa? Tidak bisa. Akhirnya orang ini bilang apa? Dipanggil semua anak buahnya sama dia. Kalian ini bukan mendatangkan kepadaku wanita cantik, tapi kalian mendatangkan setan. Raja ini takut sama Sarah. Mau dipegang keras tangannya para jamaah. Bayangkan antum. Orang perempuan apa yang mau dipegang terus tangan kita keras? Tidak ada. Kalau bukan jin, ya malaikat. Ya dia berpikir seperti itu. Kalian ini bukan mendatangkan perempuan, tapi kalian ini mendatangkan setan. Suruh keluar ini perempuan, kasih hadiah. Dari saking takutnya raja ini sama Siti Sarah, dikasih hadiah. Siapa hadiahnya? Siti Hajar. Kasih itu Hajar, jadi kasih hadiah, suruh bawa. Dari sini Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Berjumpa dengan Siti Hajar, ibu moyangnya Nabi kita Muhammad SAW. Budak dihadiahkan ke Siti Sarah karena si raja ini takut sama Sarah, dikasih hadiah. Bukan suaminya dibunuh, bukan dipegang-pegang, dinikmati, tapi malah keluar dari sana. Rajanya takut, malah dikasih hadiah. Ini orang yang beriman para jamaah sekalian.